Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini pembahasan tentang airway, breathing and circulation management. Mungkin berbeda dari judulnya, isinya mungkin akan jauh lebih kompleks dan lebih jauh yang perlu dipelajari dari airway, breathing and circulation management. Oke, jadi airway management atau tata laksana jalan nafas, kita harus selalu pastikan andai kata kita mendapatkan pasien yang dengan membutuhkan bantuan dari airway management, tentunya pasien yang tidak sadar, dan ada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi dan anestesi dengan general anestesi, maka tindakan-tindakan dari airway management, breathing and circulation-nya tentu akan sangat penting sekali. Jadi untuk airway management ini kita bisa melakukan beberapa tindakan untuk menjaga potensi jalan nafas dari pasien. Yang pertama ada health tilt dan chin lift maneuver. Dari health tilt yang bisa kita kerjakan adalah bagian dari dahi pasien itu bisa ditekan ya, ke bawah atau ditengadahkan. Ini untuk membuat jalan nafas menjadi lebih lurus dan membuat lidah andai kata jatuh ke belakang dia akan lebih terbuka. Ini pun hal yang sama dengan chin lift maneuver. Hanya saja pada head tilt tanpa chin lift maneuver biasanya mulut akan terbuka. Sementara kalau pada chin lift maneuver pada bagian dagu pasien ditarik lebih ke arah sepalat dan ke atas dengan posisi yang sama diharapkan terbuka, nafasnya diharapkan lewat hidung. Nah, pada kondisi di mana pasien harus menjaga inline position atau kita ada kecurigaan dari fraktur servikal, maka pasien hendaknya untuk menjaga jalan nafas yang paling sederhana adalah dengan melakukan tindakan jaw thrust. Jaw thrust ini adalah membuat posisi dari mandibula atau gigi cerebral menjadi lebih maju gitu ya, lebih di depan, lebih posterior dari lebih superior daripada gigi daripada maksilanya. Ya, jadi awalnya adalah tindakannya dengan menarik mandibula ke arah kaudal dan diarahkan ke superior. Atau kalau orang Bali bilang itu camet. Atau dengan menggunakan alat bantu yaitu dengan menggunakan pipa nasofaring. Jadi pipa nasofaring airway. Cara mengukurnya ya dari hidung ke auditivus externus, canalis auditivus externus. Itu adalah jarak dari atau ukuran dari pipa nasofaring yang kita gunakan. Sebelum dimasukkan tentunya kita harus memberikan jeli terlebih dahulu. Ya, jadi memasukkan jeli dan biasanya dikerjakan pada pasien yang tidak sadar. Kalau pada pasien yang sadar tentu tidak nyaman menggunakan dari pipa nasofaring. Dan keberuntungannya adalah atau penggunaan ini adalah pada saat dari bagian mulut ini ada massa atau apapun yang menghalangi jalan nafas dari mulut, maka dari naso ini dia akan sangat membantu. Sehingga pipa nasofaring ini pada dilakukan intubasi ini penting untuk ada. Pipa orofaring atau biasa dibilang Gudel, itu merek sebenarnya. Pipa orofaring ini ukurannya adalah dari tips di ujung bibir sampai di angle of mandibula, dari midpoint of incisor, dari garis tengah sampai angle mandibula, atau dari ujung dari bibir ke ujung dari canalis auditivus externus. Ya, teknik memasukkannya adalah dengan cara upside down, jadi masukin dengan arah ujung dari pipa orofaring ke arah sepalat, dan setelah masuk
di palatum mole sampai ke palatum mole dilakukan putaran 180 derajat. Di sini nanti akan langsung terbalik. Lalu dengan multi-lumen esophageal airway device, ini akan lebih mudah dikerjakan juga dibandingkan dengan pemasangan alat yang lain. Jadi pipa ini bisa langsung dimasukkan, arahnya yang diinginkan sebenarnya masuk ke esofagus, karena masuk esofagus itu akan lebih mudah. Setelah dia masuk ke dalam esofagus, kembungkan balonnya dan kembungkan kedua balon, masukkan oksigen, ventilasi oksigen lewat satu port. Dicoba dulu dari port yang proksimal, gitu ya. Yang satu, jika proksimalnya ini dimasukkan terus dia keluar dari udara di sini, berarti ujung dari distalnya ini masuk ke esofagus, bukan ke dalam trakea. Tetapi kalau ke dalam trakea, maka yang dihubungkan adalah oksigennya dimasukkan ke port yang nomor 2 atau port dari trakea. Jadi ujungnya jalan nafas ada di ujung dari distal dari port ini. Jadi masukkan saja, entah kemana masuknya, pasti dia nanti bisa dihubungkan salah satunya ke jalan nafas. Selanjutnya adalah LMA atau laryngeal mass airway. LMA ini ada banyak tipenya, ada yang rigid, ya, ada yang fleksibel, ya. Yang fleksibel pun atau yang rigid pun ada yang LMA Vastra, ada yang klasik, ya, gitu. Atau ada bahkan yang ada saluran 2, yang satu untuk abdominal untuk bisa suctioning, ya. Penggunaannya adalah masuk seperti jari, masukin seperti memegang pulpen, arahkan dari LMA ini, ujung LMA saat memasukkan arahkan ke arah pusar kita, gitu. Jadi kita berada di sefalat dari pasien, ya. Lalu kembungkan secara maksimal, dengan sebelumnya inflate-nya itu separuh, jadi sebagian di-inflate, dimasukkan, lalu di-inflate secara total. Pastikan tidak ada tertekuk setelah pemasangan. Ya, ini pun bisa dilakukan pada operasi yang waktunya tidak terlalu panjang, tetapi walaupun panjang, asal kita bisa mengevaluasi dari entidal CO2 tidak terlalu bermasalah, karena yang dikhawatirkan adalah penumpukan CO2 saja. Ya, jadi tetap bisa digunakan pada operasi yang panjang, dan bahkan posisi prone pun atau operasi gaster di daerah gaster pun masih bisa dipakai dengan penggunaan LMA Prosil. Jadi LMA Prosil ini nanti bisa melakukan suctioning. Tetapi untuk patensi jalan nafas, misalkan kita ada kekhawatiran sekali, mungkin bisa kita dengan menggunakan intubasi. Oke, definitive airway management. Jadi definitive airway management yang untuk fix dari penggunaan definitive airway, jadi airway yang jalan nafas yang betul-betul terjaga, bisa kita lakukan dengan pemasangan pipa endotracheal, yaitu intubasi oro atau nasotracheal, ataupun dengan surgical airway definitif. Ya, jadi bisa dilakukan cricothyroidotomy atau tracheostomy. Ini bisa dilakukan dengan teknik klasik surgical atau dengan PDT atau percutaneous dilatasi tracheostomy. Kalau jet insufflation ini sementara juga penggunaannya bisa sampai 45 menit. Dilakukan jet insufflation sambil menyiapkan atau jika terjadi kedaruratan. Kapan dikerjakan intubasi atau definitive airway? Yang pertama, tujuannya adalah untuk melindungi jalan nafas. Jadi pada pasien dengan yang tidak sadar dengan BCS kurang dari 8 atau kurang dari 8, tentunya perlu mempertahankan jalan nafas. Jadi patensi jalan nafas perlu dipertahankan karena lidah cenderung jatuh ke belakang dan menutup jalan nafas. Sehingga patensi jalan nafas itu perlu dilakukan dengan definitive airway. Atau terjadi fraktur maksilofasial sehingga bisa terjadi bahaya aspirasi, perdarahan atau muntah, dan atau ada bahaya sumbatan, ada hematom di leher, cedera laring atau luka bakar pada daerah wajah, gitu, yang kita khawatirkan akan terjadi udem pada saluran nafas, sehingga tindakan intubasi ataupun
definitive airway sudah harus dikerjakan secara dini di awal. Atau pada pasien-pasien yang membutuhkan ventilasi, misalkan pada pasien yang apnu, tentunya kita perlu melakukan tindakan definitive airway, atau ada usaha nafas yang tidak adekuat, misalkan tachypnea pada pasien sepsis yang berat, sehingga tachypnea untuk mengontrol, untuk bisa melakukan kompensasi yang kita bantu, tentu kita bisa perlu kita bantu dengan ventilasi mekanik dengan pemberian bantuan berupa definitive airway management. Pada pasien hipoksia, pada pasien yang hiperkardi, sianotis, dan pasien yang perlu hiperventilasi. Jadi pasien yang perlu hiperventilasi supaya menjadi hipokardi. Pada pasien-pasien yang mungkin otaknya edema, gitu, kita bisa melakukan slide hiperventilasi. Persiapan pada pemasangan pipa endotracheal tentunya ada alat-alat yang harus dipersiapkan. Biasanya kita sebutnya statik, ya. Statik as suction, ya, ada pipa suction, ya, ada tube, ya, ada tube-nya, ada scope, ya, ada laryngoscope, ada stetoskop, ya, terus ada stilet juga di sini, introducer, ya, spike cuff, terus oropharynx tube, nasopharynx tube, ya, ada mask, take valve mask, ya, ada tape di sini, dan handscone sebagai APD, dan stilet magil, ya. Forceps magil, ya. Ini fungsinya nanti untuk pemasangan nasotracheal, atau jika misalkan kita intubasi terjadi kecelakaan, gigi patah, atau misalkan memang kita sengaja untuk mematahkan gigi karena sudah goyang derajat 4, khawatiran ada benda asing nanti masuk ke trachea, ke jalan nafas, kita bisa ambil dengan menggunakan forceps magil. Tekniknya adalah yang pertama adalah bersiap untuk memasang airway surgical. Kalau ada gagal jalan nafas, tentunya backup sudah kita siapkan. Terus preoksigenasi pasien dengan oksigen 100%, berikan obat sedasi dan analgetik jika diperlukan, lakukan penekatan di kateter krikoid jika puasa tidak cukup atau nggak jelas. Jadi pasien yang dengan kegawat daruratan, maka penekanan pada kartilage krikoid bisa dikerjakan, atau ini adalah teknik RSI, Rapid Sequence Induction. Ya. Jadi kalau misalkan intubasi dengan cepat, tidak memberikan ventilasi mekanik buatan di awal, atau tidak membagging pasien, ini bisa dikerjakan, ya, penekanan pada kartilage krikoid, dan baru dilepas setelah sudah yakin tube-nya masuk ke jalan nafas, ya. Terus lakukan berikan muscle relaksan jika diperlukan. Pasien pada GCE 111 yang kadang sudah lemas, itu tidak perlu diberikan lagi muscle relaksan. Setelah pasien lumpuh atau lemas, bisa dibuka mulut dengan teknik cross finger, lalu dilakukan laryngoskopi. Laryngoskopi ini memasukkan blade dari sisi kanan dengan dipegang oleh tangan kiri, dengan jempol sejajar dengan handle dari laryngoskop, ya, lalu diarahkan 40 derajat ke depan atas, ya, karena 40 derajat ke depan, ya. Jadi tidak diongkek, tidak dicungkil, jadi tidak dicungkil, nanti giginya bisa patah, ya. Laryngoskopi setelah terlihat plika vokalis, ya, intubasi pasien dengan pipa endotrachea lewat orotrachea sampai batas balon melewati pita suara. Ya, jadi kalau sudah melewati pita suara, tidak terlalu dalam, batasnya sampai karina. Sebelum karina sudah cukup, jadi sudah melewatin pita suara sudah. Supaya pada saat dikembungkan, balonnya tidak merusak pita suara. Lalu kembungkan balonnya, pastikan letak pipa ada pada tempatnya. Dengan cara apa? Auskultasi ke dada pasien, dipastikan sama kanan dan kiri, ya. Ada lobus superior, kanan kiri, ya, kanan atau sama atau tidak, masuk ada suara nafas atau tidak. Terus pada mid aksila, kanan kiri, dan pada abdomen di daerah lambung. Ya, kita dengar ada udara nggak yang masuk ke sana. Kalau tidak ada, berarti sudah tempatnya tepat. Atau dengan menghubungkan ke end-tidal CO2 parameter. Jadi kita bisa lihat adanya CO2 gitu dengan melihat end-tidal CO2-nya. Ya, terus lepas
Tekan tekanan pada krikoid dan lakukan ventilasi pada pasien. Oke, ini dia teknik untuk laryngoskopinya. Setelah terlihat plika vokalis, masukkan cupnya. Ya, laryngoskop, masukkan cup. Masukkan blade dengan menggunakan tangan kiri, masukkan dari sisi kanan pasien, lidahnya dibuang ke kiri. Jadi lidah dibuang ke kiri sehingga terlihat epiglottis yang didorong lagi sehingga terlihat dari plika vokalis. Terbalik. Oke. Lalu kalau pipa nasotrakeal sama, hanya saja cup yang non kinking biasanya kita gunakan atau yang lembut, ujungnya tidak keras agar tidak melukai bagian dari laring belakang dari laring dari pasien, ya. Lalu diberikan jelly di ujungnya sedikit, ya, diberikan jelly agar masuk lebih mudah. Tekniknya sama, ya. Siapin airway surgical jika nanti dikhawatirkan ada kegagalan, preoksigenasi pasien, berikan obat sedasi analgetik, berikan muscle relaksan, ya, lakukan laryngoskopi. Nah, setelah dilakukan laryngoskopi dan dimasukkan pipa lewat naso, lewat hidung, lubang hidung, setelah terlihat cup di rongga mulut, di laring, masukkan cupnya itu dibantu dengan menggunakan forceps manggil, ya. Dengan menggunakan forceps manggil bisa dibantu dia untuk diarahkan ke arah trakea, gitu ya. Terus setelah masuk dan balonnya sudah melewati pintu perintah suara, kembungkan balonnya dan pastikan letak pipanya, ya, dengan sama tekniknya auskultasi, ya. Ini tekniknya, ya. Jadi dimasukkan lewat hidung dulu, lalu dilakukan laryngoskop, bantu dengan forceps manggil, ya, diarahkan ke trakea. Oke, surgical airway definitif ini biasanya kita tidak mengerjakan bedah yang mengerjakan ini. Jadi jika endotrakea tidak, atau THT yang mengerjakan, endotrakea tidak berhasil, atau misalkan kita anggap bahwa memang intubasi untuk endotrakea itu tidak memungkinkan, gitu ya, karena ada edem glottis, ada fraktur laring dan lain-lain, ada massa yang terlalu besar, itu dilakukan tracheostomi primer. Jadi memang dari awal sudah kita pilih untuk dilakukan surgical airway definitif, gitu, ya. Terus jika diperlukan patensi jalan nafas yang lama pada pasien yang mendapatkan ventilasi mekanik, jadi pada pasien-pasien yang dirawat di ICU dalam waktu yang lama, gitu ya, atau pasien-pasien yang dengan kesadaran yang tidak membaik, GCS-nya kurang dari 8, lebih dari 10 hari, ini bisa kita sarankan untuk dilakukan tindakan surgical airway definitif. Apa aja sih? Cricothyroidotomy dan tracheostomy. Oke. Perbedaannya hanya tempatnya saja, ya. Di cricoid atau di trakeanya yang dilakukan tindakan insisi untuk memasukkan kanul dari pipa tracheosnya. Oke, atau PDT, percutaneous dilatasi tracheostomy, ini dikerjakan lebih mudah dan less bleeding. Dengan latihan skill harusnya bisa dikerjakan, ya. Pastikan bahwa udara masuk pada tempatnya di trakea, lalu pasang wire, didilatasi, dibesarkan ukurannya, dimasukkan kanulnya, ya, seperti orang memasang CVC atau mungkin seperti pasang infus tapi sedikit lebih banyak tindakannya. Atau jet insufflation ini dilakukan pada kondisi darurat saja, ya, dengan menggunakan kanul terbesar yang bisa digunakan ukuran 12 atau 14 pada dewasa atau 16-18 pada anak-anak, ya. Dilakukan di cricoid. Oke. Untuk tersedak, bahasan tersedak bisa nonton video pembahasan tata laksana tersedak pada anak dan dewasa. Di sana sudah dijelaskan lebih kompleks dan lengkap lagi bagaimana penanganan tersedak. Breathing, terapi oksigen. Jadi breathing itu yang dimasuk di dalam bahasan kali ini adalah pemberian terapi oksigen, ventilasi, dan nebulasi. Tujuan dari terapi oksigen adalah
meningkatkan fraksi oksigen inspirasi atau FiO2. Jadi pemberian oksigen itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan fraksi. Apa sih rumusnya pemberiannya itu nanti akan diberitahukan. Alat yang digunakan adalah alat nasal kanul yang bisa digunakan simple mask, sungkup muka non rebreathing atau rebreathing, tapi rebreathing biasanya CO2-nya akan terhisap lagi sehingga biasanya PCO2-nya akan naik gitu ya. Atau Venturi mask ya, untuk menaikkan PCO2 juga selain oksigen biasanya dikerjakan pada pasien PPOK agar driving nafasnya tidak hilang. Nasal kanul, ini alat yang dibilang nasal kanul, jadi dihubungkan dengan oksigen berupa nasal kanul flow-nya nanti mungkin dijelasin hanya kisaran 2 sampai 5 maksimal. Kalau lebih dari itu punya efek samping kering, bisa turbulensi, pasien tidak nyaman ya. Oke, dan ini simple mask dan sungkup muka biasa tanpa reservoir ya. Ini sungkup muka non rebreathing. Di sini ada katup di kanan kiri ya, dan di bagian bawah itu antara reservoir dengan sungkup mukanya. Katup satu arah yang dimana pada saat inspirasi terbuka, pada inspirasi yang bagian bawahnya terbuka tetapi yang dari luar dia tertutup, oksigen masuk dari tabung reservoir bag-nya. Pada saat ekspirasi yang terbuka adalah katup keluar ekspirasi, dan sementara katup inspirasi ini tertutup. Pada partial non rebreathing ini dibuka, jadi katup ini tidak ada ya, sehingga CO2 masuk lagi ke dalam, tercampur lagi di dalam reservoir bag. Oke, kalau Venturi mask tergantung dari berapa persen. Kalau di sini tulisannya 15% atau 40%, yang 40% lah maka oksigen yang akan dikirim ke sini. Flow-nya tergantung dari Venturi mask. Oke. Kanul nasal ini oksigen yang diberikan kalau berdasarkan rumus itu 1 liter per menit itu bisa menaikkan 4%. Jadi udara oksigen yang kita hisap di luar ini adalah 21% udara normal, ya. Sisanya adalah nitrogen dan yang lainnya. 21%. Pada saat kita berikan kanul nasal dengan kecepatan 1 liter per menit, maka dia akan menaikkan menjadi 24%, kisaran 24%, 2 liter per menit ya sampai 28%. Begitu sampai 5 liter per menit ya 40%. Masih tetap berlaku sama, rumus ini perhitungannya adalah dengan pemberian sungkup muka sederhana. Tetapi kalau juga sudah menggunakan dengan reservoir O2 dan pemasangannya tepat dan benar, ya, jadi pemasangannya itu tepat dan benar, tekuk atau terikat dengan baik, maka setiap liter dari O2 yang diberikan maka akan meningkatkan 10%. Jadi 6 liter 60%, 7 liter 70%. Tapi kalau 15 liter bukan artinya 150%. Tidak ya, tetap 100% untuk mengatasi kebocoran gitu. Tapi minimal pemberiannya adalah 6 liter per menit untuk mampu mengembangkan reservoir bag. Suku Venturi tergantung dari warna yang digunakan. Ventilasi dari bantuan dari nafas mouth to mouth dengan hidung dengan melakukan chin lift, hidung ditutup, dan pemberian bantuan mulut ke mulut. Semua mulut dari pasien berada di dalam mulut penolong. Ya. Dari mulut ke hidung sama dilakukan chin lift, ya, ditutup mulutnya rapat, diberikan udaranya lewat hidung. Dari mulut ke sungkup, ya dengan menggunakan sungkup, menggunakan teknik memegang sungkupnya dengan C dan E, menggunakan huruf C pada bagian masknya dan E pada bagian angulus mandibularis, dilakukan nafas buatan, atau menggunakan back of mask dengan teknik tangan yang sama juga untuk satu memegang, atau jika kesulitan dengan 2 orang, atau masih bocor bisa dengan 2 orang memegang kanan kiri dan dibantu untuk bagging. Nah, terapi inhalasi atau nebulasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat yang dilakukan secara inhalasi dalam bentuk aerosol ke dalam saluran nafas. Penggunaan alatnya
bisa digunakan ya sesuai dengan ukuran dan lainnya ya, dan dengan ukuran kebutuhannya. Obat-obatannya juga sesuai dosisnya ya. Oke, untuk resusitasi cairan, tubuh kita ini terdiri pada laki-laki 60% adalah cairan dan pada perempuan 55% cairan. Benda padatnya hanya 40% pada laki-laki dan perempuan 45%. Jadi kita sebenarnya adalah seperti kantong air berjalan ya. Jadi isi tubuh kita ini adalah air kebanyakan. Dan 2/3 dari 60% cairan itu adalah cairan intraseluler atau cairan yang berada di dalam jaringan tubuh gitu, di dalam sel ya, yang membentuk otot-otot kita dan lain-lain, organ-organ kita, sel-sel itu adalah terdiri dari cairan gitu ya. 2/3 bagian atau 66,66 sekian persen. Hanya sepertiga cairannya itu di dalam tubuh kita ini yang di ekstraseluler gitu. Ya, dan itu pun 20%-nya saja yang berada di dalam intravaskular gitu ya. Selebihnya 80%-nya adalah interstitial gitu ya, cairan di antara gitu. Ya, sementara yang di dalam ini, yang dalam bentuk plasma ini hanya baik berdarah, sel darah merah, putih dan sebagainya yang ada di dalam intravaskular ini hanya 20% saja. Oke, untuk resusitasi cairan bisa menggunakan kristaloid ataupun koloid. Ya, kristaloid ini larutan yang dilarutkan dalam air. Kalau koloid adalah plasma expander atau cairan dalam pengganti plasma biasanya ya, adalah albumin, dextrogelatin dan HES. Kalau kristaloid adalah molekul organik yang atau inorganik yang tercampur di dalam air, seperti RL, NaCl, dan ringer fundin, tinggal asetat dan lain-lain. Ya. Ini adalah algoritma dari terapi cairan pada orang dewasa, mungkin bisa dibaca sendiri lebih dalam bahwa awalnya adalah pastikan dulu ABCDE. Jadi primary survey dikerjakan dulu ya, airway breathing circulation dispirability dan exposure dinilai dulu ya. Perlu nggak pasiennya ini memerlukan resusitasi gitu ya. Apakah tekanan darahnya kurang dari 100, heart rate-nya lebih dari 90 kali per menit, ya capillary refill-nya lebih dari 2 detik, ya, atau akral dingin, nafas lebih dari 20 kali semenit, gitu ya. Dan dengan menggunakan passive leg rising test itu terjadi responsif gitu. Nanti coba baca bagaimana teknik untuk melakukan passive leg rising test. Ya. Gitu. Nah, andai kata ini iya gitu, tapi lebih dulu dibuang bahwa nyeri, karena nyeri juga bisa menyebabkan heart rate naik gitu ya. Nanti ini coba dicek dulu, kalau misalkan iya masuk ke algoritma 2 dilakukan resusitasi cairan. Kalau enggak hanya diberi, perlu nggak yang lain gitu ya terapinya. Kalau perlu cairan dilihat gitu ya, berikan 500 cc dari kristaloid yang mengandung garam ya, sodium atau natrium ya, selama 15 menit habisnya 500 cc dalam 15 menit ya. Akses lagi ulang algoritma ABCD perlu lagi atau tidak sampai 2000 cc. Kalau 2000 cc masih dikasih, masih tetap membutuhkan, panggil bantuan, mungkin panggil anestesi atau misalkan kalau pediatrik bangun pediatrik gitu ya. Tapi ini kebetulan pada dewasa ya, mungkin perlu terapi obat-obatan lain untuk menaikkan tekanan darah ya. Kemungkinan mungkin bukan cairan juga namanya. Oke, terapi glukosa. Nah, glukosa ini diberikan dengan rumus 321. Misalkan kita glukosanya kurang dari 30 mg, maka memberikan injeksi intravena dex 40%, bolus 3 flakon. Nah, kalau misalkan 30 sampai 60 2 flakon, 60 sampai 100 1 flakon. Periksa kadar gula darah pagi gitu ya. Untuk mencapai kadar gitu ya, tiap 30 menit setelah injeksi intravena. Selanjutnya infus dengan dextrose 10% untuk mencegah rebound efek, dan cek kadar gula secara periodik sampai kondisi gula stabil. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan, mungkin kalau ada yang kurang bisa didiskusikan nanti. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.